Nah, start with why, ya. Tahu alasan saya berbisnis. Dan yang kedua adalah antusias. Haus, hungry, ya. Semangat berenergi berbisnis, tidak lemas, ya. Gitu. Semangat, memancarkan aura-aura positif. Dan yang ketiga, terus belajar, ya. Haus ingin tahu, belajar tentang teknologi dan kreatif, belajar mengenai ilmu bisnis maupun tentang produk, ya. Terus yang keempat adalah disiplin, ya. Gitu. Disiplin eksekusi dan disiplin keuangan. Itu alhamdulillah materi untuk hari ini. Thank you. Ibu-ibu di sini adalah orang-orang yang spesial. Alhamdulillah kita di sini berkumpul bersama, bergabung dengan orang-orang yang soleh, ya, dengan ibu-ibu yang solehah di sini, saling sharing ilmu, sharing pengalaman, ya, sharing hal-hal yang positif, dan kita tumbuh bersama. Itu alhamdulillah materi untuk hari ini. Untuk kurang-kurangnya mohon maaf. Dan selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Lia jika mau menambahkan, Ibu Lia. Itu aja dulu Iya. materi tentang mindset-nya. Yang pertama itu harus pola pikirnya itu kita sukses. Kita mau sukses, kita bisa jualan LJK itu gampang. Di saat pola pikir kita mengatakan jualan LJK itu gampang, tubuh kita akan bergerak dan mewujudkan bahwa jualan LJK itu gampang gitu. Iya. Seperti itu. Ada lagi, Bu Lia? Kalau mengerti bisa naikkan jempolnya. Kalau saya pribadi seperti ini waktu memulai bisnisnya. Di malam hari boleh, Bu. saya memiliki buku. Jadi di malam hari itu saya menulis target saya dan apa yang ingin saya lakukan besok harinya. Terus target saya biasanya besok itu saya harus kenal orang baru minimal 10 orang gitu. Baik ketemu langsung maupun secara online. Seperti itu. Jadi di malam hari itu kita menulis target kita besok. Insya Allah saya harus buat orang tahu, buat keluarga saya tahu kalau saya itu jualan. Terus setelah saya telusuri keluarga, semua keluarga sudah tahu kalau saya jualan. Yang kedua, saya menelusuri teman-teman saya. Jadi di malam hari itu sebelum tidur saya menghayal teman yang mana lagi yang belum tahu kalau saya belum jualan. Terus yang ketiga, orang lain. Orang lain itu bisa ketemu di online, bisa ketemu langsung, misalnya ketemu di jalan, misalnya di kendaraan umum. Bagaimana caranya supaya mereka tahu kita jualan? Boleh kita pura-pura nelpon atau jangan bohong ya, beneran nelpon ke customer. Gimana hasil produknya, bagus ya? Oh iya, alhamdulillah bagus Bu. Kalau ada masalah kabari saya ya, seperti itu. Jadi yang pertama dulu buat orang tahu kalau kita jualan. Jangan pas teman tanya, kamu jualan apa? Jawabnya, tidak. Karena malu, jangan malu ya. Jadi harus percaya diri dulu. Yakin gitu. Karena kalau malu bagaimana caranya orang mau tahu kalau kita jualan, ditanya jualan apa, nggak mau jawab soalnya malu gitu. Jadi harus percaya diri gitu, jangan malu, jangan gengsi.
Pertama itu dulu, mindsetnya harus bagus, niatnya harus bagus, niatnya karena Allah gitu, ngebantu orang tua, ngebantu suami, ngebantu orang lain, seperti itu. Iya. Jempol, mana jempolnya? Setuju? Jempol. Setuju. Setuju. Betul. Jadi semuanya itu dimulai dengan niat yang baik. Niatnya karena apa? Jangan karena mau kelihatan hebat di orang, mau kelihatan hebat di mata orang lain, tapi niatnya karena Allah Ta'ala gitu, karena ingin ngebantu orang. Terus kalau melayani customer juga, jangan, betul tadi kata Rere, jangan karena semata-mata karena uang. Lihat dulu masalah customernya itu apa, cari solusinya. Maksudnya customer itu lebih mencari apa yang menjadi kebutuhannya mereka gitu. Jadi cari apa masalahnya dia dan kita memberikan solusinya. Jadi di saat kita melayani customer itu harus ditanya dulu masalah kulitnya apa, Bu. Jadi jangan langsung langsung aja yang untungnya banyak langsung dikasih produk itu. Jadi harus memberi solusi kepada customer, membuat customer itu percaya kalau maksudnya kita harus branding diri kita kalau kita itu jujur. Maksudnya tidak semata-mata jualan karena uang, tapi kita memberikan memberikan solusi terhadap masalahnya customer gitu. Maaf ya cara bicaranya berantakan soalnya waktu kuliah jadi tim hore jadinya begini. Bagian itu jangan diikuti ya. Yang diikuti yang baik-baik saja. Gitu. Pokoknya jadi pebisnis itu kita harus branding diri kita kalau kita itu jujur, amanah. Soalnya bagaimana caranya customer bisa percaya kepada kita jika kita itu tidak jujur, tidak amanah, suka berbohong. Jadi customer itu kita itu jadi pebisnis harus jujur gitu. Jadi apapun yang keluar dari mulut kita, customer itu percaya aja gitu. Karena memang kita jujur. Terus jangan menjual barang palsu. Karena dalam berdagang Rasulullah itu memang kita dilarang menjual barang palsu. Selain merugikan orang lain, itu juga berdampak buruk terhadap diri kita. Soalnya customer akan berpikir, oh ngapain belanja di sana? Dia jualannya palsu. Gitu. Dan merusak orang lain. Jadi kita harus membuat orang tahu kalau kita itu jujur gitu. Jangan berbohong, misalnya paket belum dikirim, terus bilang, oh sudah dikirim, padahal belum dikirim. Jadi harus jujur, kalau belum dikirim, bilang belum dikirim. Nanti ke depannya customer tidak akan percaya lagi kepada kita kalau kita terlalu sering berbohong gitu. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Bu Lia ini kalau bicara lucu banget. Ya. Keren. Keren nih. Keren banget. Berantakan. Soalnya kalau waktu kuliah, saya di bagian fotokopi. Fotokopi. Sama bagian pindah slide. Mudah-mudahan kita semua bisa memfotokopi kesuksesannya Bu Lia ya. Amin. Ya, yang penting jujur gitu. Jujur ya. Niatnya baik. Konsisten, antusias. Jadi kalau bangun lebih awal, sekarang kan pebisnis sudah banyak. Jadi kita harus berbuat lebih biar maksudnya kita lebih sukses dibanding pebisnis kosmetik yang lain gitu. Kan untuk menghasilkan yang lebih kita harus berbuat lebih juga. Amin. Betul, Bu ya, gitu. Terus keluar dari zona nyaman, kita berbuat lebih
untuk mendapatkan hasil yang lebih. Kalau usahanya pas-pas, pasti hasilnya pas-pas juga. Jadi kalau mau yang lebih harus berbuat lebih juga. Keren, betul ya Ibu-ibu. Ini beliau Bulia ini cerita pengalaman sendiri. Dan pasti nih ya kalau deket-deket Bulia nih auranya positif, optimis. Optimis. Harus berbuat lebih katanya ya. Jangan pas-pasan ya Bulia ya. Nanti pas-pasan ya. Jika orang hanya jualan lewat online, berarti kita harus berbuat lebih. Kita jualan offline juga. Jika ketemu orang, pokoknya orang ini harus tahu saya jualan gitu. Banyak cara untuk membuat orang tahu kalau kita jualan. Karena kan sekarang ini beberapa orang nggak suka ditawarkan. Kita bisa menggunakan materi soft selling. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan supaya buat orang tahu kalau kita jualan. Mungkin materi selanjutnya bisa materi jualan soft selling ya. Oke, boleh Bu. Oke. Yang pertama sudah cukup dulu materi tentang mindset, pola pikir, dan buat orang tahu kalau kita ini jualan produk berkualitas, produk bagus. Terus sebagai penjual kita harus kuasai produk apa yang kita jual. Misalnya skincare itu ada 2 jenis, ada pink, ada biru. Pink itu untuk whitening dan flek hitam. Yang biru itu untuk jerawat dan kulit berminyak. Jadi meskipun tidak jerawatan, jika kulitnya berminyak, tetap pakai yang biru, yang acne, seperti itu. Terus terus sebelum jual pakai perubahan, customer bertanya-tanya, oke, kenapa jadi putih gitu. Sepertinya itu dulu Mbak Rere. Ini buat sangat orang tahu dulu. Ini ya. Iya, bagus banget Bulia. Buat orang tahu dulu kalau kita jualan dan mengerti tentang produk, menguasai produk. Iya. Mindset yang baik, niat, fondasinya yang baik. Tahu kan fondasi itu apa? Fondasi itu yang pertama hubungan kita kepada Allah, hubungan kita kepada orang tua, hubungan kita kepada suami yang sudah bersuami, hubungan kita kepada keluarga, hubungan kita kepada sesama manusia. Karena bagaimana caranya kita mau jualan jika semuanya kita tahu. Terus kita harus saling mensupport. Misalnya keluarga kita, teman kita jualan apa, kita support usahanya dia karena secara otomatis mereka akan mensupport usaha kita. Misalnya kita jualan kosmetik ya, terus saudara lain juga jualan kosmetik, tapi karena kita lebih mensupport usahanya dia, di saat ada orang yang mencari kosmetik, pasti dia lebih menyaranin orang untuk order di kita, order produk di kita. Jadi yang pertama itu memperbaiki hubungan kita kepada Allah, maksudnya itu kita banyak berdoa, dekat kepada Allah, sholatnya tepat waktu, tidak bolong, terus hubungan kita kepada orang tua selalu dekat kepada orang tua, kalau misalnya orang tuanya jauh ya, selalu menelpon orang tua, menanyakan kabarnya orang tua, harus peduli kepada orang tua, jadi anak yang soleha jika perempuan, kalau laki-laki jadi anak yang soleh. Terus yang ketiga, jadi istri yang soleha buat suami, maksudnya mengharap ridho dari suami. Kita bisnis kosmetik
itu harus ada ridho, suami harus setuju gitu. Jadi jika semuanya hubungannya baik, mereka juga akan mendoa secara baik-baik juga. Jadi dunia akan mendukung kita. Seperti itu. Ya, beri jempol lagi. Mantul, mulia mantul. Ya, pokoknya hidup yang benar saja. Jika kita hidup dengan benar, dunia akan mendukung kita itu. Jadi orang yang jujur, jadi orang yang semangat. Nanti saya bikin, insya Allah ke depannya saya akan bikin materi agar materinya beraturan, tidak belepotan seperti sekarang. Ya. Nanti materi seperti ini kita akan rutinkan setiap bulannya. Pokoknya yang pertama dulu kita harus memperbaiki pola pikir kita, mindset kita. Ya, seperti yang dijelaskan rekan saya tadi, Teh Rere, seperti itu. Selama ini saya jualan tidak pakai, saya jualan seperti tadi setelah dijelaskan oleh Teh, paham ternyata semua yang dijelaskan Teh Rere itu yang selama ini saya lakukan. Jadi alhamdulillah wajar saja kalau saya seperti sekarang, semua materinya Teh Rere diutarakan, semuanya ada di diri saya gitu. Jadi semua teman-teman tuh, amin. Ya, Bulia masih ada. Dari saya. Itu aja dari saya. Pokoknya jadi orang yang benar saja. Ya. Itu aja. Dari saya ke Teh Ya, terima kasih Bu Lia. Iya. Ya, Ibu-ibu, ini ada 2 poin tambahan ya, 2 poin tambahan. Tadi Ibu Lia bilang kalau harus ada orang baru yang mengetahui bahwa saya berjualan. Beliau bilang gitu. Nah, ini poinnya adalah networking. Seorang pebisnis, seorang penjual, pengusaha, networking-nya harus luas ya. Dari mulai level ya apa ya, keluarga, teman dekat, sampai nanti bisnis partner, dari mulai masih lingkup RT, RW, ya, kelurahan, kecamatan, kota, lintas provinsi. Seorang pebisnis harus membuka networking seluas-luasnya. Karena networking itu sangat berpengaruh terhadap performance bisnis kita ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini poin yang sangat penting juga, bahwa produk LJK ini jelas produknya, jelas pembuatannya, dan produknya juga dibuat untuk mempercantik ya. Yang kedua, bukan produk yang untuk merusak ya, betul ya Bu Lia? Karena memang banyak banget krim-krim, produk-produk apalagi kosmetik yang dipakai jadi aduh amit-amit ya, jadi bermasalah, jadi merusak gitu loh. Insya Allah kalau owner LJK-nya solehah begini ya, spiritual, sang pencipta, produknya ini bukan produk yang merusak orang lain ya, tapi bantu orang lain.
Dan poin yang ketiga, ini Bu Lia bisa sukses seperti ini karena beliau ini tidak baper. Ya. Nah, pebisnis itu harus no baper, anti baper. Kalau misalnya ada orang yang beranggapan negatif, jualan kosmetik kayak gitu mah susah, kamu mah nggak usah jualan kayak gitu. Kalau baper, tidak mungkin kita akan terus maju dalam bisnis, dalam menawarkan produk. Ada peluang diterima, ada peluang ditolak. Jangan hanya karena kita ditolak sekali, kita jadi ikut jatuh, terus terpuruk dan tenggelam gitu ya. Jadi terus melangkah gitu. 1 langkah, 2 langkah. Untuk menuju 1000 langkah gitu ya, pasti diawali oleh langkah-langkah yang pertama. Nah, Bu Lia, mungkin ada tips-tips ya atau yang ketemu maksudnya ada temuan di lapangan. Bagaimana nih agar ibu-ibu menghindari baper? Apalagi ibu-ibu ya, emosinya sangat halus banget nih. Bu Lia, boleh Iya, berbagi. kalau saya pribadi sih banyak berbaik sangka saya biar kita nggak baper gitu. Nah, Banyak berbaik iya sangka betul. saja biar nggak baper. Mungkin orang ini banyak masalah, jadi dia misalnya customer kan kadang ada yang ditawari balik marah. Jadi berbaik sangka saja, setiap orang yang negatif ke kita berbaik sangka saja. Mungkin dia begini karena ada masalah, mungkin dia begini karena belum ada uang, mungkin begini karena ini. Pokoknya banyak-banyak berbaik sangka. Jadi nggak baper. Oh, mungkin memang dia orangnya seperti itu. Banyak berbaik sangka. Iya. Masya Kalau nggak mau Allah. baper, Iya. berbaik sangka. Iya. Karena kalau baper terus nanti nggak maju-maju ya belia ya. Nggak maju-maju, benar. Harus Iya. berbaik sangka. Setiap penolakan itu kita harus berbaik sangka. Oh, mungkin jalannya Allah seperti itu. Mungkin nanti dapat customer yang lebih royal, lebih loyal. Oh, ini proses saya. Memang kalau jualan itu banyak penolakannya gitu. Ya. Baper kalau tadi kan bawa perasaan, tapi kalau sekarang bapernya bawa perubahan ya belia ya. Iya, Iya, bapernya jadi lebih baik. pokoknya di setiap hal-hal negatif yang datang di hidup kita itu kita harus berbaik sangka supaya tidak mempengaruhi kehidupan kita gitu. Masya Allah. Misalnya kan masalahnya ibu-ibu kan dengan mertua nih ya. Misalnya mertuanya masalahnya mertuanya gini gitu, ini pokoknya jangan baper. Oh, memang mungkin saya salah gitu. Nanti ke depannya kalau saya punya uang banyak, nanti akan saya belikan baju baru, akan belikan ini tas cantik. Jadi nanti mertuanya akan cinta sendiri kepada kita. Kalau kita selalu baik, nanti orang-orang yang tidak baik itu akan baik juga kepada kita gitu. Maksudnya semuanya itu diserahkan kepada Allah gitu. Kalau misalnya ada yang tidak baik, kita berbaik sangka saja. Oh, mungkin ini proses saya untuk sukses karena semua yang kecil itu kan, semua yang besar itu kan diawali dari yang kecil dan semua yang besar itu pasti melewati proses yang panjang dan banyak masalah. Jadi kita banyak-banyak berbaik sangka. Oh, ini proses saya untuk sukses seperti ini gitu. Tapi jangan pasrah saja, harus berusaha. Jangan berhenti di tengah jalan dan berhenti selalu di saat kita mau berhenti selalu ingat ciri-ciri orang sukses itu. Di saat kita sudah mau berhenti dan lelah dan kita tidak berhenti, disitulah kita ya akan sukses. Namanya proses, jadi harus dilewati. Di LJK itu
tidak semuanya orang sukses. Ada yang miliarder dalam jangka 2 tahun, ada yang standar saja, dan ada yang gagal. Jadi orang-orang yang sukses itu rata-rata orang yang sukses itu semuanya orang-orang yang mau melewati prosesnya, proses kehidupan untuk sukses gitu. Itu aja. Keren. Mungkin ada yang mau bertanya. Boleh. Mungkin Teh Rere mau bertanya. Bertanya. Kita ini aja ya, buka sesi pertanyaan kepada seluruh peserta lewat chat. Kita Lewat chat, buka ya 3 pertanyaan aja ya, Belia ya. Iya, boleh. Ya, silakan. Yang mau bertanya lewat chat. Ada juga ini yang dari Papua, Belia. Ya? Ada reseller dari Papua nih. Oh iya. Iya. Kemudian juga di Lampung. Kak Dinda Bestari dari Lampung. Wah, ini jangkauannya udah nasional gini, Bu ya. Iya. Seluruh Keren. Indonesia. Nanti kan Iya. cita-citanya pas Terere gabung jadi mendunia. Amin. Amin, amin, amin. Iya, ada yang mau bertanya silakan. Ada di situ chat. Ibu-ibu bisa pertanyaan di situ. Iya. Ini juga ada Ibu Heni Mawati. Insya Allah materi hari ini menjadi penyulut semangat saya untuk kembali action. Tetap Iya, berjaya semangat, LJK Kak. sukses selalu. Sejahtera Iya. bersama. Karena yang bisa merubah diri, yang bisa merubah hidup kita hanya diri kita sendiri, bukan orang lain gitu. Dunia tidak akan mengasihani kita. Jadi semangat ya. Ayo Bangun yang mau lebih bertanya. awal. Bangun ini lebih nih, awal. Belia. Ya. Dari Ibu Nur Hidayah Modenu. Ibu Nur Hidayah. Kak, bagaimana cara agar mengubah pola pikir customer agar bisa beralih dari yang sebelumnya pakai merek lain ke LJK? Terima kasih, Kakak. Ya. Kalau saya pribadi, kalau tadi seperti yang saya bilang, jangan sekedar cari uang, tapi mestinya kita jadi solusi buat orang lain. Jika customer udah cocok dengan produk sebelumnya, jangan ditawarkan untuk beralih ke kosmetik kita. Jadi kita cari orang yang bermasalah dengan masalah kulitnya, terus kita kasih solusinya. Jangan menawarkan ke customer yang sudah cocok dengan produknya. Gitu. Jadi kita mencari orang-orang yang memang yang mencari solusi gitu, bukan yang sudah bagus terus ditawarkan produk kita, karena itu maksudnya niatnya jadi cari uang, bukan buat ngebantu orang. Ya. Kemudian ini Bu Lia, varian produk LJK kan banyak sekali ya. Selain Ya. skincare ada kosmetik ya, betul Bu Lia ya? Betul-betul. Nah, jadi ini juga bisa mungkin Bu Lia untuk teman-teman yang misalnya, oh untuk skincare-nya sudah ada, misal nih, pelanggan kita tawari produk yang lain ya Bu Lia ya? Iya benar. Iya bisa. Ditawarkan produk pelengkap lain, misalnya ada kosmetiknya, dan ada banyak lagi. Bisa ditawarkan Gitu. kosmetik yang lain. Mm-mm. Dan kita juga harus pakai. Oh iya, nah itu Yang jual testimoni juga pribadi. Pengalaman yang pribadi itu yang dipercaya orang ya, boleh ya? Iya, pengalaman pribadi yang dipercaya orang. Misalnya siang hari lagi touch up lipstick. Jadi di video lagi pakai ini, jadi orang customer jadi tahu, bilang oh dia juga pakai, berarti kosmetiknya bagus gitu. Yakin dengan kosmetik kita, kalau kosmetik kita itu bagus karena memang beneran bagus. Iya, sip. Oke, pertanyaan kedua. Wah, banyak ternyata yang bertanya, Bu. Iya. Sebentar ya.
Assalamualaikum Kak, mau bertanya tips jualan untuk pemula Kak, khusus untuk mahasiswa. Terima kasih Kak. Dari Kak Rahma untuk Iya. mahasiswa katanya Belia. Justru mahasiswa itu sebenarnya enak sekali jualan, soalnya ketemu orang banyak. Nggak seperti ibu kan cuma di dalam rumah saja. Kalau mahasiswa itu peluangnya besar sekali, soalnya bisa ketemu dengan orang banyak. Yang pertama itu buat orang tahu dulu kalau kita jualan gitu. Jangan malu upload. Biasanya kan masalahnya mahasiswa kan malu sama teman-teman. Pokoknya buat mereka tahu dulu kalau kita itu jualan dan kita pakai. Jadi sebelum jualnya, terus bersahabat dengan semua orang, jangan sombong. Pokoknya di sosial media itu harus sering upload, biar mereka tahu kalau kita jualan. Terus sahabat-sahabat disarankan untuk pakai produk kita. Pakai produkku bagusnya, begitu. Terus bisa juga bawa produknya ke kampus. Kalau saya dulu, karena saya mulai bisnisnya dari kuliah, kalau saya dulu waktu masih zaman BBM, belum ada WhatsApp, saya print gambar-gambar serta mengetik deskripsi produk. Jadi bisa dosen-dosennya belum datang, album yang saya bikin itu saya kasih ke teman. Jadi album saya itu dari tangan ke tangan gitu. Album fotonya dari tangan ke tangan. Jadi di saat misalnya ada yang pesan langsung tanya saya, ini jualannya siapa gitu. Oh jualannya dia, mau Kak begini, mau Kak begini. Jadi dilayani nih. Iya. Gitu. Kalau waktu kuliah seperti itu, waktu kuliah saya seperti itu. Mudah-mudahan menjawab ya. Iya, mudah-mudahan menjawab ya. Tadi. Soalnya berantakan juga cara bicaranya. Nanti saya harus latihan juga ini. Ya, jadi dibawa produknya, diperkenalkan ke teman-teman ya. Iya. Karena justru mahasiswa, iya betul ya. Keuntungannya bertemu banyak orang dibanding yang rumah tangga ya. Biasanya lingkungannya kalau yang ibu rumah tangga gitu-gitu aja. Iya. Ya, kemudian ini ada pertanyaan dari Ibu Sri Yulianti Yunus. Assalamualaikum Juragan. Saya lebih sering berinteraksi langsung dengan orang-orang yang banyak mengeluh. Bagaimana cara mengatasi kalau kulit wajah yang berminyak terus berflek? Karena yang saya kenali itu kalau wajah berminyak tidak mudah kena flek dibanding kena flek lebih rentang pada jerawat. Terima kasih. Ya. Di LJK itu kan ada series LJK skincare yang kemasannya warna pink, itu bisa untuk kulit yang berflek. Kan kita juga menyediakan, kita ada juga apoteker, namanya itu tadi Tepuri. Jika ada keluhan, bisa langsung hubungi dia kalau misalnya ada customer yang kita kurang paham, ini kulitnya cocoknya skincare yang mana ya, bisa difotokan, terus WA ke saya atau ke Tepui, ini cocoknya pakai apa teh gitu. Ini solusinya selain skincare, minum apa gitu, pola hidupnya seperti apa supaya masalah kulitnya cepat selesai gitu, cepat sembuh gitu. Bisa yang ada maksudnya jika ada di lapangan ada yang belum dipahami cara pemberian skincare-nya, bisa hubungi saya atau leader atau Tepui. Sisa difotoin aja muka customer-nya, jangan pakai kamera 360 ya, pakai kamera biasa aja. Terus dikirimkan fotonya, oh ini masalah kulit seperti ini, baiknya pakai skincare apa teh gitu, pasti kami jawab. Ya,
Mudah-mudahan membantu ya. Jadi difotokan saja dan Iya, ditanyakan difotokan kepada saja, leadernya. Mas. Gitu. Iya, oke. Customer juga lebih percaya sama kita kalau gitu, bukan asal-asalan. Kalau asal-asalan, oh begini-begini, apa yang ready, apa yang dikasih, itu kasihan banget customernya gitu. Misalnya, oh yang ready pink, masalah kulitnya acne, kasih pink aja karena yang ready hanya itu, customernya nggak akan repeat order. Jadi buat customer itu ordernya repeat order, tiap bulan order, pokoknya ibu ini tiap bulan harus belanja sama saya. Jadi kita harus atasi masalahnya dan memberikan solusi gitu. Jadi tiap bulan mereka akan cari kita, wah saya cocok bedanya ini. Kalau misalnya masalah kulitnya acne baru dikasih yang ready, yang pink, bulan depan dia nggak akan cari kita. Jadi nyarinya cuma sekali. Jadi harus jadi penjual yang benar. Gitu. Oh, ya. Jangan menjual produk yang palsu, karena kalau cari uang kan pasti kan LJK sudah booming ya, jadi banyak yang palsukan, baik itu dari Jakarta, pokoknya banyak yang palsukan. Jadi teman-teman jangan menjual palsu gitu. Selain di agama itu dilarang, memang itu merugikan buat online shop kita sendiri. Nanti customer nggak akan percaya lagi kepada kita. Jadi kita jualannya hanya satu kali aja, nggak akan jualan panjang. Sedangkan kita kan mau jualannya panjang. Jadi kita harus jualan yang benar gitu. Iya. Banyak yang palsuin teh. Oh, udah ada yang memalsukan ya, Bun ya? Iya, banyak. Aduh, bahaya tuh. Iya, jadi setiap bulan itu harus lebih pintar jadi daripada pemalsu. Jadi harus lebih canggih. Iya. Oke. Nah, itu tadi mudah-mudahan membantu ya. Menjawab tadi. Iya. Kemudian ini, Assalamualaikum. Kak, LJK ada tim. Tolong dikompakkan lagi karena ada di Kota Lampung, bahkan di kabupaten saya sendiri pun tidak kompak sama sekali, malah saling menjatuhkan agar tidak laku. Saling menjelekan dan lain-lain. Oh, jangan ya. Gimana Bu Lia nih? Agar kompak timnya katanya. Jangan saling gimana ya? Kalau saya sendiri kadang kan ada customer, Kak, jangan dimasukin itu di grup, soalnya ini jahat, suka memberi orang negatif kepada tim, suka menjelek-jelekan produk. Kalau saya sendiri semuanya saya serahkan kepada Allah. Kalau dia seperti itu, dia hidupnya akan begitu-begitu aja. Pokoknya semuanya itu pokoknya selalu di pikiran kita, kalau kita berbuat baik, semuanya akan kembali ke diri kita. Kalau kita berbuat buruk, semuanya akan kembali kepada diri kita juga. Jadi di saat ada teman-teman yang seperti itu, cuekin aja. Pokoknya musuhnya orang yang kita kenal belum tentu dia kenal juga. Jadi nggak usah dipikirkan, pokoknya kita fokus ke tujuan kita, nggak usah dipikirkan yang negatif-negatif, serahkan aja kepada Allah. Gitu. Betul, ya. Semua yang negatif serahkan kepada Allah gitu. Kalau misalnya orang jahat kepada kita misalnya orang lempar kita pakai pot bunga, kita balas lemparnya pakai kapas isi air raksa. Aduh. Enggak. Bercanda. Ya, biar nggak terlalu serius banget ya. Iya. Biar tidak terlalu tegang. Biasanya kalau gitu serahin aja kepada Allah, maksudnya santai aja, nggak usah dipusingin. Karena kalau terlalu banyak memusingkan hal yang tidak penting, hal yang negatif, itu juga memperlambat kesuksesan kita. Jadi yang negatif itu serahin aja kepada Allah, kita baik-baik aja hidupnya, hidup yang benar aja. Banyak berbaik sangka. Oh, mungkin cara dia berjualan seperti itu, tapi saya nggak mau seperti itu. Soalnya dalam berdagang Rasulullah tidak boleh menjatuhkan produk orang lain, gitu.
gitu. Selalu berbaik sangka. Betul. Ya, kalau misalnya ini Kak Latifah nih ya di Lampung punya tim, begini saja Kak Latifah kalau saran dari aku, kan ini kakak sudah semangat ingin berjuang sungguh-sungguh gitu ya, Ya. mengajak teman mana yang sungguh-sungguh, ayo bareng. Kalau misalnya sudah tidak sungguh-sungguh bahkan menjelekkan, lebih baik tinggalkan saja, cari yang baru ya, Belia, betul ya? Iya, benar-benar. Jangan menyusahkan diri sendiri. Yang mau Iya, maju, sukses, kaya bareng-bareng, hayu gitu. ayo gitu. Jangan Yang mau aja, yang diracuni. nggak mau, yang nggak mau Iya, jangan, nggak usah. Yang mau aja. iya. Jangan apa yang menyusahkan dengan kelompok kita, grup kita, tim kita. Ada hal-hal negatif, lebih baik ditinggalkan ya, Bu Lia ya. Iya, nggak usah. Terus jangan terlalu dipikirkan. Jangan baper. Pebisnis itu tidak boleh baper. Nah, iya betul. Ya, Harus alhamdulillah. istilahnya harus muka tembok. Muka iya, iya. Ya, alhamdulillah. Ini juga apa? Ada satu lagi ya, Bu Lia, pertanyaan. Ya, Bagaimana caranya merubah mindset orang tentang produk yang abal-abal di luar sana? Kita tonjolkan saja kualitas produk kita. Kita kan sudah punya ribuan testi, jadi tonjolkan aja kelebihan produk kita, tidak usah menjelek-jelekkan gitu. Soalnya prinsip saya nggak boleh tidak boleh kita tidak boleh bersinar, maksudnya kita tidak boleh pokoknya kita berjualan itu nggak boleh menjatuhkan produk orang lain gitu. Kita sama-sama sukses gitu. Dan mungkin gini untuk Kak Tika Ratu Kosmetik, kita jelaskan saja memang produk abal-abal itu kan berbahaya ya gitu, berbahaya terus merugikan gitu. Dan kita perkenalkan saja kelebihan dari LJK ya, gitu. Iya, kelebihan dari LJK apa? Menonjolkan kualitas saja, nggak usah menjelek-jelekan produk orang. Iya, karena kalau berbahaya yang merusak itu emang udah dasarnya jelek ya, maksudnya Bu Lia ya. Iya, Gitu. nggak tanpa kita bicara orang juga sudah tahu. Jadi kita tinggal tebar testimoni dan ini menonjolkan kualitas itu saja sudah ini bisa membuat orang lebih memilih produk kita. Terus ini boleh ya satu lagi nih, ini juga penting nih. Juragan mau tanya, kalau semua sudah dilakukan tapi penjualan masih sedikit, kadang semangat menggebu-gebu, tapi setelah itu langsung turun. Gimana solusinya? Ini kan kalau rezekinya cepat, kita bersyukur. Jika rezekinya lambat, kita bersabar. Terus banyak istighfar, lebih berusaha lagi. Mungkin ini proses kehidupan kita supaya kita lebih sukses. Jadi harus mungkin proses kita lebih panjang daripada ini. Jadi mestinya lebih sabar aja dan jangan putus asa. Jika cepat, alhamdulillah. Jika lambat, lebih bersabar. Jadi mungkin prosesnya kita lebih panjang dibanding orang lain. Jadi kita harus lebih berusaha dan tidak putus asa lagi. Dan selalu ingat, di saat kita mau stop dan kita tidak stop, disitulah kita akan sukses. Ya, betul. Dan gini, Indonesia itu luas banget. Dan mungkin banyak yang belum mengenal LJK ya, Bu Lia ya. Jadi pangsa pasar itu sangat luas. Populasi wanita di Indonesia aja berapa ratus juta. Jadi jangan khawatir. Dan kosmetik ini fast moving ya, Bu Lia ya. Ya, fast produk moving. Yang dia muternya cepat gitu. Muternya cepat. Jadi cukup. Iya, dan wanita sekarang itu pasti pakai kosmetik. Jarang yang nggak pakai kosmetik gitu ya. Udah jadi kebutuhan.
Udah Jadi jadi kebutuhan semua orang ini semangat tempe. gitu loh. Potensi, iya, potensi pasar ini sangat luas. Jadi jangan menurunkan semangat. Kalau misalnya penjualan masih sedikit, merasa sudah melakukan banyak hal, apa betul gitu? Karena ya luas gitu loh. Apa pangsa pasarnya dan wanita pasti butuh kosmetik. Betul ya, Belia ya? Iya benar. Terus selalu menyarankan customer jika ada yang jadi reseller, misalnya ke depannya kan kita akan merekrut reseller juga. Nanti akan lebih resellernya lebih disarankan menjual produk yang memutihkan dan mencerahkan wajah karena eh, itu akan jika customernya cocok dia akan tiap bulan belanja. Tidak seperti produk dekoratif kayak lipstick, maskara itu kan pakai apa aja bisa. Tapi kalau misalnya pakai LJK ibarat cowok-cowok ya, misalnya rokok sudah cocok meskipun ini satu nggak jual, pasti dia akan tetap cari produk yang sama. Misalnya di toko ini nggak jual, mereka akan pindah ke toko lain untuk mencari produk yang sama gitu. Jadi harus lebih menyarankan resellernya lebih menjual produk pemutih supaya tiap bulan nyari kita belanja gitu. Kalau lipstick kan tidak selalu dipakai. Kalau produk pemutih kayak skincare dan lotion tiap hari mereka pakai gitu. Tiap bulan habis dan jika tidak pakai mereka merasa ada yang kurang gitu. Gitu. Ya, alhamdulillah. Ya, boleh ya. Nampaknya untuk sesi pertanyaan kita tutup. Iya. Dan sampai saat ini ada 80-an peserta nih yang masih standby. Wah, keren banget nih. Terima kasih untuk seluruh peserta yang sudah berpartisipasi dan hadir di Zoom meeting pertama. Tepui boleh nambahkan. LJK ya? Oh, boleh, silakan. Ya, Tepui mau boleh, nambahkan. silakan. Oke, dicek dulu ya. Iya. Silakan, Bu Puri. Di-unmute dulu. Nah, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, senang sekali ngelihat muka-muka LJK yang kangen banget ketemu. Rindu, kangen. Ya, salam kenal Teh Rere, saya Puri. Iya. Sama kita di Bandung tapi belum sempat ketemu ya. Nanti mungkin next time kita ketemu. Nah, mungkin Puri mau nambahin aja dari awal sampai yang akhir itu semuanya sangat memotivasi diri untuk yakin dengan produk LJK itu bagus sekali untuk kita berbisnis di kosmetik. Lagi pandemi gini jangan malas-malesan. Jangan kebawa baper, yuk kita bangun lagi bisnis LJK ini agar sukses dan sejahtera bersama. Jangan khawatir kalau untuk LJK sendiri nanti kan ke depannya ada klinik. Jadi semua itu produk aman dan terjamin. Jadi kalau misalnya ada masalah apapun juga nanti bisa dikonsultasikan dengan dokter dermatologis yang ada di LJK klinik gitu. Jadi kita harus yakin dengan produk kita sendiri agar bisa berjualan lebih percaya diri gitu. Jadi jangan banyak yang bilang dibanding-bandingkan dengan krim-krim yang di luar yang kayak racikan-racikan yang nggak jelas, tapi kan itu mereka nggak punya buat konsultasi dermatologinya. Kalau LJK itu punya, itu mungkin keuntungan LJK, Teh Rere. Ya benar. Wah, terima kasih Teh Pui. Sama-sama dari Bandung. Iya. Dan sehat semuanya. Iya, terima kasih. Terima kasih. Ya, boleh ya. Ada yang mau ditambahkan atau sebagai ini closing statement sebagai akhir? Saya semoga kedepannya LJK tambah sukses. Setiap hari bermunculan miliarder dari LJK. Amin. Amin. Dan ibu-ibu di sini semua semangat ya.
setelah kita meeting hari ini langsung menyusun rencana hariannya ya Bu Lia ya. Gitu. Iya, malam hari itu harus dipikirkan apa yang harus kita kerjakan besok. Iya, dan semoga di pertemuan berikutnya dapat memetik hasilnya. Gitu. Dan mau berproses ya boleh ya? Iya, harus berproses. Oke. Alhamdulillah. Terima kasih untuk Bu Lia dan teman-teman di Makassar semuanya tim LJK. Dan juga terima kasih untuk ibu-ibu semua dari seluruh Indonesia, Lampung, Papua, Makassar, Sumatera, Jawa ya. Wah, seru banget. Semoga sharing ini bisa menambah semangat kita menjadi tambahan ilmu, saling menginspirasi, dan juga semakin meningkatkan semangat ya untuk kita terus berjuang di LJK. Aduh, aku udah bingung. Pokoknya aku senang banget hari ini bisa bertemu dan menyapa ibu-ibu semua. Iya. Alhamdulillah, mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya Rere Uno di sini mohon pamit undur diri kepada ibu semua, ibu-ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah, dadah dulu Dadah. semua. Ini direkam ya. Ya, dadah. Dadah. Wah. Sampai ketemu di Makasih meeting ya. selanjutnya. Ya, dadah. Materi yang berbeda.